Oh, yang menjadi kambing hitam. Iya, Menjadi kambing hitam. Padahal saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di hari ini kita ketemu lagi di episode terbaru dari program Umpar Channel yang namanya Mindsetmu. Mindsetmu ya. Mengupas informasi nyata disertai suguhan edukasi terkini. Nah, munya ya Muhammadiyah. Jadi di edisi kali ini kita membawa warna baru ya buat para pemirsa di rumah ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu buat para pemirsa di rumah biar lebih update tentang informasi-informasi terbaru dari Umpar Channel. Anda bisa subscribe, aktifkan loncengnya di Umpar Channel karena kata-kata para YouTuber subscribe itu gratis. Hari ini kita menghadirkan tamu yang sangat spesial ya. Bapak Profesor Dr. Andi Nurdin. Nah, Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali kami bisa mengundang Pak Prof ya di kesempatan ini. Karena edisi-edisi kita sebelumnya itu, Prof, itu cukup santai, ringan. Tapi mungkin hari ini teman-teman berinisiatif membuat satu tema yang mungkin serius, tapi tetap kita bahas secara santai nih, Prof. Ya. Jadi hari ini kita bersama Bapak Profesor Dr. Andi Nurdin ya. Beliau adalah ahli, seseorang yang intens melakukan penelitian atau pengembangan atau research di bidang lingkungan tentu saja. Jadi hari ini nih Prof, kita kan sedikit membahas tentang fenomena aktual ya yang lagi santer dibahas di masyarakat kita. Kita langsung saja. Itu temanya tentang pemindahan ibu kota. Wah, ini agak rumit ini ya. Iya, pemindahan ibu kota. Tapi kali ini kita batasi dulu Prof ya. Maksudnya kita usahakan pembicaraan kita concern di bidang lingkungan saja. Wah, jangan sampai kita menyebar ini pemirsa. Menyebar tapi tidak apa-apa lah, sedikit-sedikit menyerempet ke segmen-segmen yang lain selain lingkungan. Jadi mungkin saya langsung saja. Bagaimana tanggapan Prof. Andi Nurdin ini terkait pemindahan ibu kota dari sudut pandang Pak Prof selaku orang yang intens dalam bidang lingkungan? Baik, terima kasih. Memang akhir-akhir ini terkait dengan pemindahan ibu kota itu sangat santer. Banyak sekali topik-topik pembicaraan, termasuk dikaitkan dengan unsur politik. Nah, sekarang kita bicara dari sisi aspek lingkungannya. Aspek lingkungan. Kalau kita melihat sejarah lingkungan itu baik Jakarta sebagai ibu kota yang akan dipindahkan maupun daerah tujuan di Kalimantan Timur di Penajam itu dua-duanya punya masalah sebenarnya, masalah lingkungan. Tetapi dua-dua punya masalah lingkungan. Punya masalah lingkungan. Karena masalah lingkungan itu sesuatu yang kajiannya sangat luas. Tapi ini Prof, ide tentang pemindahan ini apakah memang murni dari persoalan lingkungan? Ya, tunggu dulu. Jadi Jakarta itu permasalahan utamanya yang pertama adalah dari sisi lingkungan itu aspek tata air. Nah, permasalahan itu bukan nanti sekarang, dari dulu. Kalau kita membuka sejarah mulai dari kerajaan Tarumanegara. Itu Tarumanegara dulu ditaklukkan oleh Sriwijaya. Itu sudah masalah memang pada waktu itu. Sriwijaya tata air. Sumatera ya, Sriwijaya. Iya. Jadi Tarumanegara ini pernah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya dulu. Nah, cikal bakal daripada Jakarta ini kan dari Sunda Kelapa, sudah kerajaan Tarumanegara masuk Sunda Kelapa itu masuk ke Batavia. Jayakarta baru masuk ke Batavia setelah POC. Nah, permasalahan ini mulai dari kerajaan Tarumanegara memang sudah masalah itu, masalah genangan air. Memang dari dulu sering banjir. Bukan hanya sekedar semenjak sekarang Republik Indonesia merdeka persoalan air. Karena itu setelah masuk POC itu pada tahun 1602. Wah, ini kita mundur sekali ya. 1619 Batavia mulai dibangun oleh POC. Yang pertama dipikirkan oleh
VOC pada waktu itu adalah persoalan air. Nah, bagaimana mengantisipasi banjir. Sesudah VOC masuk pemerintahan Hindia Belanda, jadi VOC itu kan hanya kongsi dagang. Iya, kongsi dagang. Jadi bisa dibayangkan kita dulu dijajah oleh kongsi dagang. Kongsi dagang, bukan militer. Belum militer. Hanya VOC itu bisa menggaji tentara. Ya, ini di backup. Tapi belum di Belanda yang jajah kita. Nah, setelah Belanda masuk, dia membuat perencanaan. Makanya dulu ada istilah apa yang diistilahkan yang sekarang itu tentang tanggul banjir kanal banjir timur itu kan dibuat oleh Belanda dulu itu. Tapi pemerintah Indonesia tidak disiplin melakukan itu. Nah, itu satu. Jadi, persoalan lingkungan di sini adalah persoalan banjir permukaan dan persoalan air tanah. Nah, Jakarta ini berkembang terus-menerus, artinya penyediaan air tanah itu menjadi tidak cukup. Karena berkembangnya masyarakat konsumen banyak, bertambah banyak kan. Nah, sekarang dari situ karena adanya pemumpaan air tanah muncul masalah baru. Apa? Pakar lingkungan mengatakan bahwa Jakarta itu terjadi pemerosotan. Jadi bukan karena permukaan air laut naik, tapi memang permukaan Jakarta turun. Karena air tanah dipakai terus. Terus. Oh, begitu ya maksudnya, Prof. Nah, dalam kurun waktu 15 tahun, jadi dari 2005 sampai 2020 itu diukur itu bahwa penurunan Jakarta itu 1,5 cm per tahun. 1,5 cm per tahun. Dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Iya, dari permukaan laut. Padahal dari awal memang sudah rendah. Jadi sekarang saya berkesimpulan begini, bahwa dari aspek lingkungan, sebenarnya kalau Jakarta kita katakan bahwa beberapa tahun yang akan datang tenggelam, sudah lama nih sebenarnya tenggelam itu. Kenapa? Karena permukaannya memang dari dulu di bawah. Nah, sekarang ini memang masih muncul ke atas karena setiap yang membangun kan dia tinggikan. Oh iya, setiap orang yang membangun, setiap proyek bangunan yang ada pasti ada timbunan. Pasti ada timbunan. Jadi kalau permukaan aslinya sudah lama tidak ada itu Jakarta itu. Jadi tanah sebenarnya sudah lama turun. Yang tinggi sekarang karena setiap proyek, setiap pengembang menimbun dulu, baru buat pondasi. Iya. Bangunan yang sudah lama direnovasi mesti dinaikkan dulu. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita dari situ ini makin lama dari permasalahan itu, kita start dari permasalahan itu. Makin lama masalah ini memang semakin besar. Karena bebannya itu Jakarta itu bukan main itu. Jadi memang kalau dikatakan bahwa terjadi pemerosotan ke bawah itu wajar. Persoalan yang muncul kemudian tentang banjir di Jakarta yang dituding itu adalah adanya pembangunan di puncak Bogor. Oh, yang menjadi kambing hitam. Iya, kambing hitam. Padahal saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Waktu air, jadi bagaimana perjalanan air dari titik pertama di puncak di daerah tangkapan hujan yang pertama Sungai Ciliwung, itu untuk sampai di laut itu hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Kenapa bisa Jakarta tergenang 2 minggu, 3 minggu? Padahal mestinya kalau hujan yang pertama turun di puncak itu mestinya 1 minggu saja sudah sampai ke laut. Prosesnya. Nah, kalau Jakarta tergenang sampai 2 minggu lebih, ini berarti ada apa-apanya. Apa-apanya itu yang saya maksudkan adalah dulu itu, jadi mulai dari kerajaan Tarumanegara yang saya singgung tadi, itu banyak sekali kantong-kantong air di Jakarta. Nah, kesalahan pemerintah Republik ini adalah karena kantong-kantong air itu yang menjadi penampungan air limpasan air hujan itu, baik yang dari hulu maupun yang turun sendiri Jakarta, itu tidak dipelihara, dijadikan semua bangunan. Kantong-kantong air ini bagaimana maksudnya nih, Prof? Cekungan atau cekungan. Banyak istilahnya itu di Jakarta, istilah bahasa Sunda itu istilahnya situ. Nah, situ ini tempat penampungan air secara alami. Tapi pemerintah sekarang kan tidak dipelihara itu, ditimbun sebuah jadi bangunan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami bahwa Jakarta ini adalah memang kawasan dataran pantai. Dataran pantai di mana di situ ada beberapa sungai besar. Dataran pantai yang ada sungai besar. Ada sungai besar, Ciliwung, Cisadane. Kalau Cisadane itu kan bermuaranya kan di sekitar Tangerang. Di sekitar Tangerang. Nah, tetapi
Tetapi ini dua-duanya ini kalau meluap di dua sungai itu, utama Ciliwung, kan meluber seluruh Jakarta karena bukan cuma Tangerang. Nah, kalau Ciliwung ya memang di tengah-tengah Jakarta. Nah, persoalannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah dia mau menangani begini. Supaya tidak terpusat air ini dari Bogor, dari puncak itu di muara Sungai Ciliwung, maka harus dibuat semacam sudetan di Bogor. Tapi kan itu gagal karena pemerintah di Tangerang, Jawa Barat kan tidak setuju. Tidak setuju. Bahwa jangan buangan air dari situ mau limpahkan ke sini. Iya, jangan kasih lewat di daerahku. Karena kalau dibuat sudetan karena di Bogor itu hanya berapa meter, tidak sampai 1 kilo itu jaraknya antara dua sungai ini, maka itu mau dibuat sudetan diterobos kan? Diterobos. Itu kalau pemirsa mungkin kurang sudetan apa kayak terusan begitu. Terusan ya. Semacam terusan. Nah, sudetan inilah untuk memindahkan volume air dari Sungai Ciliwung ke Cisadane. Tapi itu Tangerang akan menanggung resiko lebih besar. Ini permasalahannya, sehingga itu gagal. Nah, sekarang kalau itu yang menjadi masalah persoalan tata air, itu yang sebenarnya kalau saya pikir ini kan tidak perlu lagi diperdebatkan, karena memang ini permasalahan susah diatasi. Jadi bukan persoalan macet ini juga karena bagaimana tidak macet. Nah, orang kan itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Ya, semua pusat, orang mau menuju ke semua situ. kantor ada di situ, semua pusat. Sehingga salah satunya jalan untuk menurunkan, artinya biang masalah ini, pindahkan ibu kota. Tapi kenapa begini, Prof? Maksudnya kenapa pindahnya jauh sekali beda pulau? Ada apa tinjauan? Ada tinjauan khusus mungkin? Ya. Secara geologis di Kalimantan wilayah Indonesia, sebenarnya dibandingkan semua pulau, saya tidak tahu untuk yang ke depan. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin sampai hari itulah daerah yang teraman baik vulkanis maupun tektonik. Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu yang rawan tektonik itu hanya Kalimantan Utara wilayah Malaysia. Kita ingat Gunung Kinabalu. Itu memang tektonik vulkanik di situ. Tapi kalau bagian selatan aman. Permasalahannya itu pun sudah tidak terlalu aktif ya? Tidak, memang Borneo, Kalimantan itu yang paling aman sebenarnya. Kalau di Indonesia. Nah, sehingga kenapa dia menuju ke situ kan dibawa ke Kalimantan misalnya, kenapa bukan Sulawesi, kenapa bukan Sumatera? Yang dijawab dari beberapa kalangan bahwa termasuk juga kalau saya tidak salah pemerintah sekarang juga Jokowi, bahwa itu memudahkan untuk konsentrasi pemerintahan seluruh Indonesia karena itu di tengah-tengah. Dia sentral. Persoalan di tengah-tengahnya itu bahwa dia di posisi sentral. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang penting kenapa memilih ke situ? Yang paling aman dari segi vulkanik tektonik adalah Kalimantan. Hanya dari sisi lingkungan karena dia merupakan satu daerah gambut, banyak juga sungai. Memang pasti banjir, dan itu semua daerah yang dataran pantai ada muara sungai pasti berisiko banjir. Tetapi persoalannya adalah kalau dibuat perencanaan yang matang sekarang itu bisa diatasi. Nah sekarang kenapa Jakarta tidak diatasi seperti itu? Karena Jakarta memang tidak pernah dipersiapkan untuk jadi ibu kota. Itu berkembang secara alami dan sosial. Secara sejarah, latar belakang, karena mulai dari kerajaan Tarumanegara dulu masuk misalnya ke era Sunda Kelapa, istilahnya Sunda Kelapa, kemudian masuk Batavia, kan tidak pernah didesain bahwa ini untuk jadi ibu kota. Cuma kebetulan aktivitas banyakan di situ. Karena pelabuhan ramai di situ, pelabuhan Sunda Kelapa. Kan dulu itu pelabuhan Sunda Kelapa itu pelabuhan internasional itu. Bukan nanti sekarang. Artinya dari Jepang, dari Arab berlabuh seperti itu, dari Cina. Makanya dia tiba-tiba secara otomatis langsung ditunjuk menjadi ibu kota. Jadi secara alami memang di situ karena itu yang paling memungkinkan. Nah, kenapa paling memungkinkan? Kan dulu yang pertama di situ PSI. PSI itu kan pedagang. Jadi yang mana memungkinkan untuk konsentrasi ketemu semua di situ, semua bangsa pada waktu itu, di situlah. Nah, ini
ini berdasarkan sejarah tadi, masuk di alam kemerdekaan ya tetap di situ, itu yang paling memungkinkan, tapi tidak pernah didesain untuk jadi ibu kota. Nah sekarang secara lingkungan memang tidak pas. Tidak pas. Untuk sangat ibu kota. tidak pas. Yeah. Kebetulan saja karena di situ yang paling pusat sentra pertemuan pedagang. Iya. Yeah. Nah, di Kalimantan Timur di Penajam itu masalah juga ada, tapi kalau didesain mulai dari sekarang memang untuk jadi ibu kota, saya kira permasalahan yang terjadi sekarang di Jakarta bukan itu yang akan muncul untuk masa yang akan datang kalau itu jadi ibu kota. Kenapa? Ya tidak mungkin. Kita tidak harus ngomong bahwa harus didesain. Pasti didesain untuk jadi ibu kota. Didesain. Nah, Jakarta kan tidak seperti itu. Berarti butuh waktu lama lagi kayaknya nih Prof kalau kita mau merancang sebuah desain yang super besar seperti itu untuk sebuah perencanaan ibu kota. Iya, pasti butuh waktu lama, dan ini kan mendesain bahwa ya dalam kurun waktu 24 tahun ke depan itu baru. Jadi tidak dalam waktu dekat ini. Tidak dalam waktu. Hanya ini dalam kalau saya baca di media sosial itu bahwa ya 2024 sudah bisa. Artinya untuk pusat pemerintahan itu kantor presiden misalnya itu sudah bisa berjalan, beraktivitas. Mungkin sama modelnya waktu dulu zaman penjajahan, ada momen di mana ibu kota pindah untuk sementara ke Yogyakarta. Cuma kantor-kantornya mungkin yang pindah, cuma itu kan artinya tidak bisa dibandingkan dengan itu, karena itu kan darurat supaya ada pengakuan di mata internasional bahwa republik ini masih ada, jadi dibilang wah sekarang ibu kota sementara di Jogja. Nah, ini memang artinya fisik dan sosial yang memang harus dipindahkan, jadi harus melalui proses perencanaan yang memang harus matang. Tapi saya tertarik tadi nih Prof dengan pembahasannya Pak Prof ini, berarti persoalan ibu kota sebenarnya adalah sebuah persoalan primitif ya, air. Ternyata air persoalan dari sudut pandang lingkungan ya, dari sudut pandang lingkungan. Air. Berarti saya sangat tertarik tadi dengan pernyataannya Pak Prof bahwa sebenarnya tinggi tanah Jakarta yang asli, yang original itu sudah lebih rendah daripada laut. Saya katakan bahwa sebenarnya sudah hilang itu. Artinya sudah lama tenggelam. Kenapa tenggelam? Bukan hanya sebatas karena penurunan permukaan air tanah, tapi permukaan air laut memang yang naik. Ada kenaikan permukaan air laut, kenaikan permukaan air laut itu tidak artinya gini, tidak harus ditakuti bahwa barangkali besok naik 1 meter. Tidak. Tapi memang terjadi perubahan karena perubahan suhu global secara global bumi. Jadi naiknya itu. Jadi naiknya permukaan air laut ditambah dengan menurunnya permukaan daratan. Penurunan permukaan daratan ini karena beban dan pengaruh pemempaan air tanah. Karena pemempaan air tanah, coba berapa orang yang tinggal di Jakarta yang karena butuh air tanah dia melakukan pemempaan. Nah, pemempaan itu bukan cuma air yang naik, tapi termasuk material. Termasuk material. Iya, pasti. Pasti ikut pasirnya ikut. Iya. Pasti naik itu. Inilah yang menyebabkan daratan ini merosot, bergerak turun untuk mengisi kekosongan itu. Tapi apakah ekosistem perputaran air, ada tuh biasa Prof yang bilang dia kalau orang mandi airnya kembali ke tanah. Apakah itu tidak bisa menutupi persoalan itu? Bisa. Persoalannya adalah kita tidak bisa jamin bahwa kalau air yang di sini juga akan meresap di tempat ini di sini. Kan kalau persoalan air, kalau kita berbicara tentang air, itu air di bumi ini itu jumlahnya sudah tetap. Ya, intens. Iya. Jadi Tuhan sudah mengatur sampai sekian lamanya umur bumi ini sudah dihitung air itu. Persoalannya kenapa air itu ada yang cukup, ada yang kurang, karena pindah ke tempat yang lain. Jadi tidak berkurang. Kita bayangkan berapa banyaknya manusia, sekian miliar manusia yang kencing, sekian hewan yang kencing. Kemana itu? Itu kencing karena dia kencing air yang sudah ada masuk dalam tubuhnya keluar dalam bentuk yang lain. Iya, buangan. Dibuangan. Jadi air yang sudah ada, makanya air di bumi ini tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Terputar. Nah, itu saja bersiklus. Ya. Persoalannya adalah ada yang kurang,
ada yang kelebihan. Ini tinggal tangan itu yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia itu yang mengatur itu. Iya. Nah, pengaruh tangan-tangan manusia sehingga air yang naik di sini jadi uap di sini turunnya di tempat lain. Tidak turun di sini. Iya, Prof. Makanya kita perlu dalam hal, jadi yang kita harus pahami adalah bagaimana apa yang kita lakukan supaya proses ini bisa terjamin. Ya, kalau orang kehutanan ngomong tentang reboisasi dan penghijauan. Nah, kalau orang pertanian ngomong tentang ya dalam hal pengelolaan pertanian harus disesuaikan supaya tetap terjaga keseimbangan air tanah. Nah, itu. Ini Prof, saya tertarik menanyakan ini satu pertanyaan. Mengapa kira-kira di seluruh kota-kota di Pulau Kalimantan penajam ini terpilih? Ya. Apakah dari segi lingkungan hidup dia mungkin yang paling aman mungkin secara secara problem lingkungan mungkin atau bagaimana? Ini kan banyak aspek. Tadi saya katakan bahwa permasalahan lingkungan juga itu ada masalah lingkungan. Kan pertamanya ini kalau Soekarno dulu itu di sekitar Palangkaraya. Iya. Dia planningnya? Ya. Palangkaraya. Ini kan bukan wacana yang baru ini pemindahan ibu kota. Mulai dari Soekarno sudah mau memang dia pindahkan. Mulai dari. Ya. Nah, kenapa sekarang larinya ke Penajam? Sementara kalau kita pikirkan permasalahan antara Palangkaraya dengan Penajam ini sebenarnya lebih besar di sini di Penajam ini. Walaupun saya katakan tadi bahwa lebih aman Kalimantan, itu secara umum Kalimantan memang lebih aman. Tetapi kalau di Kalimantan Timur dekat DKI dengan Selat Makassar itu tektonik juga itu. Selat Makassar. Oh, iya, Kalimantan Timur, Palangkaraya. Ya. Oh, iya. Tetapi pertimbangan ini kalau dia di Penajam itu, itu kan yang mau penuhi bahwa dia mau supaya ada pada titik sentral Indonesia. Titik sentral. Ya, artinya di pertengahan. Betul sentral. Iya. Barat. Timur Barat. Kalau itu kita lihat, memang lebih tepat kalau di Kalimantan Timur. Kalau itu artinya posisinya. Walaupun saya katakan bahwa permasalahan yang ada di Jakarta itu bukan karena Jakarta itu tidak di posisi sentral. Karena banyak pengalaman negara yang lain, ibu kotanya juga tidak di sentral, tidak harus sentral, ya di sentral. Di pusat itu. Lalu tidak ada masalah. Kenapa? Jadi bukan karena itu sehingga permasalahan. Hanya ini karena bagaimanapun juga kan ini baru mau membuat perencanaan, artinya memindahkan. Ya tentu dicari yang memang akan lebih bagus kalau ada di posisi sentral di tengah-tengah. Makanya jadi saya pikir ini juga yang salah satu alasan sehingga kenapa tidak jadi di Palangkaraya. Itu malah pindah di Kalimantan Timur. Tapi Penajam ini dari segi aspek lingkungan memang menjanjikan ya, maksudnya ini Prof. Maksudnya tidak ada persoalan air, tidak ada persoalan yang lain atau ketinggian permukaan tanahnya sudah aman atau bagaimana? Ya umumnya Kalimantan itu kan merupakan dataran yang gambut. Ya. Jadi itu artinya Kalimantan memang kalau untuk dibangun untuk lahan pertanian tidak terlalu tidak sama dengan di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa. Memang dia kurang subur untuk lahan pertanian sehingga kalau itu dimanfaatkan karena ini kan perencanaan mega proyek yang sangat besar. Yeah. Jadi kalau dia tidak akan mempertimbangkan bahwa banyak timbunan dipakai. Itu dianggap bahwa itu bukan masalah itu. Karena pasti banyak timbunan karena dataran yang rendah. Nah, saya kira itu antara lain. Oh iya. Jadi memang dari sudut pandangnya Pak Prof ini selaku pengamat lingkungan itu tadi beberapa aspek-aspek persoalan ya yang bisa melatar belakangi ide pemindahan ibu kota ini itu ditengarai diakibatkan oleh beberapa persoalan-persoalan sederhana seperti air tadi ya, seperti air dan faktor Pulau Kalimantan yang bisa dibilang dia yang teraman ya dari segi tektonik, vulkanik dan
yang lain sebagainya. Nah, ini yang saya juga tertarik menanyakan ini Pak Prof, Ya. antara Penajam, Palangkaraya, terus Jakarta ini, itu kalau kita bahas dari sudut pandang lingkungan ya, kita kan tadi sudah sama-sama berasumsi kalau memang layak kalau Jakarta ini sudah dipindahkan karena memang sudah memiliki persoalan-persoalan yang begitu Artinya ini. sudah sangat rumit untuk diatasi. Sudah sangat rumit untuk diatasi. Ya. Maksud saya begini, Prof. Kira-kira kalau nanti misalnya kita berasumsi ya. Kira-kira kalau nanti misalnya pemerintahan sudah sepakat ayo kita let's go Ke Penajam. 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 Apakah kira-kira hal-hal yang strategis yang paling pertama yang mereka harus lakukan kira-kira apa itu, Prof? Di proses andai kata kita berasumsi ke depan ya, andai kata kita sudah nasional sudah sepakat ayo kita pindah. Kira-kira proses yang paling awal yang harus dilakukan, perencanaan harus betul-betul matang. Karena kalau tidak diawali dengan perencanaan matang, maka permasalahan yang ada di Jakarta itu akan beberapa tahun yang akan datang itu akan sama dengan kecuali persoalan tektonik itu saya kira, tapi itu juga persoalan tektonik itu kan terjadi perubahan pergeseran. Yang saya maksudkan tadi itu dari awal berdasarkan kondisi geologi geomorfologi memang Penajam itu lebih aman. Kalimantan pada umumnya. Tetapi kalau tidak diawali dengan perencanaan yang matang, kemudian kontrol, artinya kontrol itu harus jalan beriringan dengan seiring dengan berjalannya proses ini. Karena kalau tidak akan kembali lagi permasalahan itu sama dengan Jakarta. Kenapa? Permasalahan kita kan sekarang pada umumnya itu. Artinya secara kelembagaan bahwa kita selalu lihai pintar membuat aturan tapi kita tidak pintar melaksanakan aturan itu. Jadi ini yang penting ini. Artinya karena begini. Sepertinya saya lihat ada kebiasaan kita kalau misalnya rejim pemerintahan itu bergeser, ada alih-alih kepemimpinan selalu mau membuat yang baru. Nah, sebenarnya tidak apa-apa membuat yang baru, tapi lihat dulu perencanaan yang sudah direncanakan, master plan-nya itu harus dilakukan, harus disiplin mengikuti itu. Anggaplah misalnya di 2024 nanti sudah selesai ya. Nah, itulah. Apakah kira-kira kita bisa menjamin di 2024 ke depannya masih punya konsep yang sama dengan yang kemarin? Harusnya itu bisa dijamin secara kelembagaan. Harus ada jaminan itu. Bahwa akan dilanjutkan. Tapi persoalan problem di masyarakat kita memang hal seperti itu susah karena sama dengan sekarang. Yang terjadi sekarang karena di legislatif sudah oke, hanya satu saja fraksi yang tidak setuju dengan itu, mestinya tidak perlu lagi orang ngomong badan bu. Itu sudah selesai, wakil kita sekarang sudah. Nah sekarang tinggal kita harus dukung itu, keputusan itu, kebijakan itu dengan perencanaan yang matang. Dan ini dalam hal perencanaan selesai direncanakan, kontrol itu harus jalan. Jadi jangan misalnya berganti kepemimpinan, lain lagi program. Karena permasalahan di Jakarta kan begitu. Andai kata kita patuh dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah Belanda dulu, tentang banjir di Jakarta, walaupun terjadi banjir tidak akan separah sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, andai kata itu situ-situ itu, cekungan kantong-kantong dipelihara misalnya untuk ini dipelihara saja untuk jadi tempat pemancingan, tempat rekreasi, sawah yang ada dipertahankan, jangan jadi kota semua, itu akan sedikit teratasi. Nah, inilah permasalahannya. Jadi jangan kita membayangkan bahwa kalau pindah ke sana dengan perilaku masyarakat kita, pemerintah kita masih seperti yang saat ini akan terjadi juga. Tidak ada bedanya itu, karena sama-sama yang permukaannya di bawah, sama-sama di Penajam juga itu dataran yang rendah, itu lebih banyak lagi. Ya saya tidak tahu persis untuk satu wilayah kabupaten itu ada berapa sungai tapi yang jelas Kalimantan Timur daerah rawa, daerah gambut itu. Ataukah memang ataukah sini semakin tertarik Prof, tapi terus terang semakin pusing ini ya. Semakin rumit. Ataukah memang resiko kita sebagai negara kepulauan memang selalu
punya persoalan dengan air ya? Karena kita memang negara kepulauan yang mestinya karena kita negara kepulauan, kita harus tidak harus terjerembab dalam persoalan air itu. karena kita negara kepulauan. Kita negara kepulauan. Oh, saya kira karena kita negara kepulauan kita selalu bermasalah dengan air karena area kita terpisah-pisah. Hanya memang kita di negara kita aneh. Ini saya bicara lebih skop yang lebih kecil. Yeah. Di Indonesia itu anehnya karena kalau misalnya ada daerah gagal panen karena tidak ada air, di Indonesia itu gagal panen tidak ada air, gagal panen karena kelebihan air juga. Ya, gagal. Kenapa terjadi seperti itu? Ini kan hanya kesalahan kita, ketidakmampuan kita memanage alam ini sebenarnya. Kalau kita permasalahkan siklus cuaca, Ya itulah masalahnya. oh iya. Nah itu masalahnya. Karena kita selalu mengkambing hitamkan tentang siklus cuaca itu. Oke. Padahal cuaca itu kan dari dulu memang terjadi pergeseran. Tapi kalau kita ngomong seperti itu bahwa ya dulu belum ada manusia. Seharusnya setelah ada manusia ini yang dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki itu harusnya lebih bagus. Menyesuaikan dengan Iya, kalau saya iklim berpikir cuaca. begitu, iya, karena kan bisa ini persoalan memang karena kita tidak mampu memanage itu, artinya kita selalu mau larut dan saya kira contoh yang kita bicarakan tadi dari awal kan sudah itulah permasalahan di Jakarta itu. Jadi kalau saya perhatikan ini apa yang terjadi ini hari, sebenarnya tidak perlu lagi kita ribut bicara tentang itu. Banyak sekali tanggapan bahkan sampai memunculkan masalah baru tentang adanya ujaran kebencian. Itu kenapa itu terjadi? Mestinya ini apa yang direncanakan oleh pemerintah, kebijakan apa yang diputuskan itu kita harus dukung sama-sama supaya bisa proses perencanaan itu berjalan baik, kemudian pelaksanaannya juga baik, akan berdampak terhadap hasilnya lebih baik. Ya kita harus memiliki visi yang sama. Tapi ini rupanya tidak seperti itu karena ada yang pro, ada yang kontra, lalu masing-masing ngomong di media sehingga memancing masyarakat untuk kita kan masyarakat juga kita adalah bisa dibilang masyarakat yang puber terhadap media, maksudnya responsifnya terhadap media itu terlalu cepat emosi, cepat ini. Satu lagi pertanyaan saya Prof ini terakhir ya, terakhir ini Prof, menurut Pak Prof ini kira-kira ada tidak langkah-langkah yang bisa dilakukan atau kan sekarang sementara dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Jakarta untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Jakarta? Ada tidak kira-kira solusi yang lebih tepat untuk memperbaiki persoalan lingkungan di Jakarta? Maksudnya tak usah kita pindah. Perbaiki saja Jakarta. Iya. Ketimbang pindah. Anggaplah pindah makan 50.000. Oh ternyata perbaiki Jakarta bisa aja 40.000. Kan kita untung 10.000. Ya. Maksudnya begitu. Kira-kira. Jadi begini. Kalau misalnya kita kembali ke persoalan ada dan tidaknya, jelas ada. Artinya pemerintah kita tidak akan kehabisan akal. Tetapi kalau misalnya kita mengambil keputusan tidak pindah, perbaiki saja, kan selama ini memang sudah itu dilakukan. Sudah berjalan memang selama ini pemerintah membuat program-program. Ternyata memang agak susah untuk diatasi karena persoalan ini kan kalau itu tadi persoalan tata air itu kurang dipahami oleh masyarakat. Yang nampak di masyarakat itu adalah persoalan macet. Oh iya. Itu yang menonjol. Nah, kenapa persoalan macet ini macet begini? Daya tarik Jakarta itu luar biasa besarnya karena pusat pemerintahan, pusat ekonomi juga. Ya, semua terpusat di sana. Iya. Nah, kalau mau coba yang mau jadi penyanyi dangdut biar bagus suaramu kalau tidak injak Jakarta, tidak bisa. Ya, tetap di Kalidonia. Semua orang menuju ke sana. Sehingga memang susah. Dulu pada waktu Gubernur DKI itu Pak Ali Sadikin, kalau saya tidak salah pernah ada kebijakan baru dia mau buat
Jakarta itu sebenarnya ditutup untuk pendatang. Tapi kenapa tidak bisa? Karena memang bagaimana mungkin ibu kota itu, nah Jakarta itu dibangun oleh pendatang. Iya. Jadi tidak bisa dihambat Tidak bisa. itu. Nah sekarang Bukan dibangun oleh suku asli, Bukan, etnis Betawi. yang ada di situ ya, Betawi itu pemilih asli itu. Pemilih asli dia. Dia kan Itu penduduk asli di sana. Tidak akan terbangun itu andai kata cuma orang Betawi di situ. Ya, itu Jadi terbangun karena saya pendatang. berkesimpulan bahwa Jakarta itu memang terbangun karena pendatang. Karena itu Ali Sadikin tidak bisa dihambat itu untuk tutup bagi orang luar. Oh, pernah ada program begitu ya, Pernah. Bro? Di blok untuk Ya pernah. Tapi pendatang. kan tidak apa. Ada juga itu yang dulu bahwa di expose keluar bahwa Jakarta cuma bagi kaum yang berilmu. Ya. Oh, mau jadi kota pendidikan ini kayak Jogja ini. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Karena kalau untuk bagi kaum yang berilmu, pusat ilmu pengetahuan ada di situ. Iya. Nah, masyarakat luar tidak bisa dihambat. Tidak bisa Nah, diambang. kamu itu tidak punya pendidikan. Bagaimana kalau bilang, saya mau masuk Jakarta karena saya mau Menuntut ilmu. Iya. Iya. menuntut ilmu. Jadi, nah ini kebijakan-kebijakan ini tidak ada yang mampan. Nah sekarang permasalahan itu kalau misalnya tak usah kita pindah dibangun saja, memang tapi persoalan membangun itu ini sudah sangat sulit diatasi karena sudah ada memang yang duluan menonjol ke atas itu yang tidak melalui proses perencanaan bahwa ini adalah ibu kota. Iya, iya. Nah, jadi saya pikir Sudah ada bangunan-bangunan pendahulu iya sudah yang memang dari sudut pandang lingkungan tidak. itu sudah. Saya pernah ngomong di depan mahasiswa bahwa kalau kita mau memperbaiki Jakarta, runtuhkan semua yang ada, rata dengan tanah, baru kita bangun yang baru. Nah, mana kira-kira lebih bagus? Kita pindah ke Penajam daripada itu diratakan dengan tanah, baru kita membangun yang baru. Waduh, rumit sekali pertanyaannya ini, Bro. Betul. Jadi makanya kalau ini sebenarnya politiknya kebijakan pemerintah itu dia mau memperbaiki Jakarta. Makanya dia pindahkan. Tapi kan disangka menurut gubernur sekarang Iya. bahwa walaupun pindah Jakarta kemacetan tidak akan otomatis. Oh iya memang betul. Yang ini bukan hanya persoalan kemacetan, tetapi kalau misalnya pusat pemerintahan terbangun di luar, ya pusat ekonomi sekitar Penajam itu di Kalimantan akan terbangun juga. Ya, Sekarang ini coba lihat. Pusat industri ada semua di sekitar Jakarta. Walaupun tidak ada di Jakarta tapi ada di Tangerang, Ya, Tangerang, Bekasi, ya betul. Nah, karena itu menjadi sasaran migran dari luar kan, pendatang baru ke Jawa. Untuk bekerja. Iya, untuk bekerja. Nah, ini sebenarnya yang mau dipindahkan. Artinya supaya jangan sasaran transmigrasi itu hanya terpusat di Jawa, Jawa. maka pindahkan ini ibu kota keluar Jawa. Biar orang yang mau cari nafkah, cari ilmu karena ke sana ya. Ini kalau kita kembali ke persoalan misalnya pemusatan penduduk. Karena penduduk Jawa itu yang luasnya hanya 6% dari luas seluruh Indonesia, itu jumlah penduduknya hampir 70%. 70%. 30-nya baru terbagi keluar. Nah, kenapa ini terus-menerus begitu? Padahal dari dulu masih Belanda dulu dia atasi sebenarnya itu dengan mengirim penduduk keluar. Bahkan ada yang dibawa ke Suriname. Orang Jawa. Betul. Orang Indonesia. Tapi itu tidak ada artinya karena kemampuan pemerintah memindahkan orang Jawa keluar, termasuk yang pindah secara sukarela itu jauh lebih kecil dibanding daripada orang yang pindah sukarela dari luar Jawa masuk ke Jawa. Iya, betul. Jadi tidak ada artinya. Sehingga kalau tidak artinya faktor pendorong, faktor penarik migrasi itu diatasi, maka ini tidak akan pernah selesai kemacetan di Jakarta. Jadi pemindahan Jakarta ini adalah bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan, tapi pemindahan faktor penarik migrasi masuk ke Jawa. Atau sederhananya pemirsa, kerumunan dikasih pindah, jangan di sini saja berkerumun. Ya, ini sederhananya ya, pindah di sini loh. Jangan di sini saja berkerumun, ada tempat lain. Kalau bisa untuk memindahkan kerumunan itu, pindahkan gulanya. Pindahkan gulanya. Ya, supaya semut tidak berkerumun. Selama gulanya masih di situ. Iya, di situ terus. Semut terus-menerus akan menuju ke sana. Iya, betul sekali, Bro, betul sekali.
Oh, itu ide utamanya Iya, sebenarnya dari balik polemik ya pemindahan ibu kota ini. Baiklah, pemirsa yang budiman di rumah, mungkin saya prediksi ini pasti ada yang nontonnya begini, berat sekali pembahasannya karena memang luas dan kita punya waktu yang terbatas pemirsa ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah apa ya mau tarik kesimpulan, apa kesimpulan yang mau ditarik terlalu luas cakupan pembahasan hari ini, tapi minimal memberikan kita informasi bahwa ini loh sebenarnya beberapa sudut pandang di balik polemik pemindahan ibu kota ini. Saya ucapkan terima kasih ya. masih bisa saya ngomong. Oh iya Bro. Jadi harapan saya ke masyarakat, artinya dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, itu harus didukung, tidak perlu terlalu banyak tanggapan. Oh, Karena iya. saya pikir secara institusi, secara melembaga, itu kita punya wakil-wakil di legislatif sudah membuat satu keputusan. Itu kan wakil kita. Nah, kalau semakin banyak tanggapan, apalagi dikaitkan dengan sifatnya politik, karena itu akan semakin rumit. Semeraut. Sebenarnya satu yang tadi yang ingin saya bilang tidak sempat saya bilang, dan terkait dengan bagaimana konsentrasi etnik itu akan bisa diatasi kalau memang pemerintah mau. Coba lihat ini siapa si Mahathir Muhammad. Iya. Dia kan, tapi ini dari kebijakan pemerintah saja. Jadi maksud saya jangan dikaitkan bahwa nanti orang Cina lagi akan mendominasi di sana. Nah, sehingga alasan lingkungan ini akan berdampak itu kalau kita tidak bisa memanage, makanya perencanaan itu harus matang dan harus mempertimbangkan fisik dan sosial ekonomi. Terlalu banyak ini Ya. maksudnya Prof, ya, terlalu banyak respon. Betul. Terlalu banyak respon. Ya. Anda yang baru-baru lihat berita tiba-tiba Ya. berkoar-koar terkait itu ya. Itu maksudnya Pak Prof. Terima kasih nih Pak Prof ya, Saya sudah kira sama-sama, terima kasih. sudah datang ya bersama rekan-rekan dari tim Mindsetmu. Kalau begitu sekali lagi ayo tetap subscribe Umpar Channel biar bisa dapat informasi lebih update tentang kita ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan mengundang para ahli, para narasumber yang juga tidak kalah serunya membahas hal-hal yang lagi aktual. Kalau begitu saya Taufik pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.